warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Salsabila Zerlina Putri. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya bersama dengan teman-teman saya dari kelompok 10 kelas G Fakultas Hukum Universitas Diponegoro untuk memaparkan materi mengenai cyber law. Pertama, izinkanlah kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Diki Uswandra Segian. Perkenalkan, nama saya Claudio Dimas Aryawan Indito. Saya Dovsania Rahman. Nama saya Muhammad Kevin. Maka nama saya Salsabila Zerlina Putri. Cyber crime. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu cybercrime. Cybercrime dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kejahatan komputer. Cybercrime itu sendiri adalah tindakan kriminal yang dilakukan dengan teknologi dan di dalam dunia cyber. Pelaku-pelaku tindakan kriminal ini biasanya adalah orang-orang yang loyal pada suatu sistem perusahaan cyber. Orang-orang ini biasanya mempunyai kemampuan untuk melihat celah-celah pada sistem komputer tersebut, kemudian menggunakan celah tersebut untuk keuntungan pribadinya. Menurut Mandel, disebutkan ada dua kegiatan computer crime. Yang pertama, penggunaan komputer untuk melaksanakan perbuatan penipuan, pencurian, atau penyembunyian yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadinya. Yang kedua, ancaman terhadap komputer itu sendiri, seperti pencurian software, hardware, ataupun sabotase. Pada dasarnya, cybercrime itu meliputi tindakan pidana yang berkenan dengan sistem informasi, baik sistem informasi itu sendiri, atau juga sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk penyampaian informasi kepada pihak lainnya. Apa itu cyber law? Cyber law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyberspace law, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki cyberspace atau dunia maya. Cyber law merupakan salah satu solusi dalam menangani kejahatan di dunia maya. Cyber law bukan saja keharusan, melainkan suatu kebutuhan untuk menghadapi kenyataan yang ada sekarang ini, yaitu banyaknya berlangsung kegiatan cybercrime. Tetapi cyber law tidak akan terlaksana dengan baik tanpa didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan ahli pada bidangnya. Tetapi perkembangan cyber law di Indonesia belum bisa dikatakan maju. Oleh karena itu, pada tanggal 25 Maret 2008, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR mengesahkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. UU ITE ini mengatur tentang perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Sejak dikeluarkan UU ITE, maka segala aktivitas di dalamnya diatur dalam undang-undang tersebut. Tujuan cyber law. Tujuan cyber law sangat dibutuhkan kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana maupun penanganan tindak pidana. Cyber law akan menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan dengan sarana elektronik dan komputer, termasuk kejahatan pencucian uang dan kejahatan terorisme. Dengan kata lain, cyber law diperlukan untuk menanggulangi kejahatan cyber. Asas-asas cyber law. Ingin menjelaskan tentang asas cyber law. Dalam kaitannya dengan penentuan hukum yang berlaku, dikenal beberapa asas yang biasa digunakan, yaitu subjective territorially, yang menekankan bahwa keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan di negara lain. Yang kedua, ada objective territorially, yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum di mana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan. Yang ketiga, ada nationally, yang menentukan bahwa negara mempunyai jurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku. Yang keempat, ada passive nationally, yang menekankan jurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban. Yang kelima, ada protective principle, yang mengatakan bahwa berlakunya hukum didasarkan atas keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya, yang umum digunakan apabila korban adalah negara atau pemerintah. Yang keenam, ada universality. Asas ini selayaknya memperoleh perhatian khusus terkait dengan penanganan hukum kasus-kasus cyber. Asas-asas ini juga sebagai universal
Pada mulanya asas ini menentukan bahwa setiap negara berhak untuk menangkap dan menghukum para pelaku pembajakan. Ruang lingkup Cyber Law. Yang pertama adalah copyright atau hak cipta. Copyright atau hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua ada trademark atau hak merek. Hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu. Yang ketiga ada defamation atau pencemaran nama baik. Yang keempat ada hate speech. Hate speech dalam arti hukum adalah perkataan, perilaku, tulisan, maupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindak kekerasan. Yang terakhir ada hacking, viruses, dan illegal access. Dasar hukum Cyber Law. Di Indonesia sendiri, undang-undang mengenai cyber law telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jungto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Demikian pemaparan materi mengenai cyber law yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.